Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Raihan dari kelas Sibel 6A. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa soal dari netting, loading, offsetting, dan explosion. Baik, langsung ke soalnya. Di mana jika diketahui untuk memproduksi barang D diperlukan bahan baku A, B, dan C, di mana kondisi keperluan dan karakteristik setiap bahan baku tersebut adalah sebagai berikut. Yang mana D dan C, 2B, dan 3A. Nah, pertanyaan di sini adalah untuk masing-masing bahan baku A, B, dan C, tentukan nilai dari netting, loading, offsetting, dan explosion, dan jelaskan kesimpulan dari nomor 1. Nah, di sini terdapat bahan baku D, di mana dari periode 1 sampai 8 terdapat kebutuhan kotor, dan di sini lead time terjadi 1 bulan, serta persediaan di tangan terdapat 28, dan kebutuhan kotor pada periode 1 10, yang mana 10 dikurang 28 yang mana menghasilkan 18. Lalu dari periode kedua 8 dikurang 18 yang mana menghasilkan persediaan di tangan 10. Lalu di sini di jadwal persediaan terdapat 20, yang mana 20 ditambah persediaan tangan 10 dan dikurang dari kebutuhan kotor 20 dan menghasilkan 10. Lalu dari kebutuhan kotor periode 4 terdapat 15, yang mana mengurangi persediaan di tangan 10 yang mana menghasilkan 5, turun ke kebutuhan bersih. Lalu dari kebutuhan kotor periode 5 terdapat 28 para kosong, jadi langsung turun ke kebutuhan bersih. Dan berikut periode 6 juga sampai ke periode ke-8. Ya, lalu di sini offsettingnya mengikuti dari kebutuhan bersih, yang mana dari periode 3 sampai ke 7, yang mana 5, 28, 15, 20, dan 23. Nah, berikut ada pencarian nilai loading bahan baku D menggunakan fixed period requirement atau FPR dengan intuisi load sebesar 4 bulan. Nah, di sini dari kebutuhan bersihnya 5, ukuran load 5, ini sampai ke periode 4 menghitung intuisinya mana 5, 5, 5. Lalu di ukuran load ini terdapat 86, yang mana kebutuhan bersih 28 dikurang jadi persediaan sisanya 58. Lalu pada periode 6 kebutuhan bersih terdapat 15. 15 dikurang persediaannya 58, yang mana menghasilkan persediaan sekarang 43. Lalu pada periode 7 terdapat kebutuhan bersih 20, terus mengurangi persediaan sekarang yaitu 3, dan hasilnya sekarang jadi 23. Dan dari kebutuhan bersih periode 8 terdapat 23, yang mana mengurangi persediaan sama dengan 23, dan sekarang karena sama totalnya jadi 0 sisanya. Lalu pada bahan baku C, di sini terdapat lead time selama 1 bulan, yang mana jalur penerimaan persediaan di sini 8, lalu kebutuhan kotor 5, yang mana menghasilkan 3. Lalu dari jadwal penerimaan persediaannya 10 dan persediaan tangan 5 dan 3, dan kebutuhan kotor terdapat 28, maka kebutuhan kotor 28 mengurangi persediaan tangan, yang mana menghasilkan sekarang 15. Dan
pada periode 5 kebutuhan kotornya 15 serta presiden tangannya 0, maka turun ke kebutuhan bersihnya 15. Dan pada periode 6 jalur penerimaan persediaannya sebesar 20. Lalu pada periode 7 kebutuhan kotor sebesar 23. Lalu karena 0 di sini, lalu turun ke kebutuhan bersih sebesar 23. Lalu offsetting dari bahan baku C ini mengikuti dari kebutuhan bersih, yang mana pada periode 3 sampai 6 pertama 15, 0 dan 23. Selanjutnya pencarian nilai loading bahan baku C menggunakan fixed period requirement FRP FBR dengan intuisi load sebesar 4 bulan, dan pencarian nilai loading bahan baku C menggunakan load for load. Baik, dari nilai loading bahan baku C menggunakan load for load ini, yang mana terdapat dari periode 4 sampai 7, yang mana ukuran load mengikuti kebutuhan bersih, yang mana 15, 0 dan 23. Lalu nilai loading bahan baku C menggunakan fixed period requirement FBR dengan intuisi load sebesar 4 bulan, yang mana dari kebutuhan bersih periode 4 15 dan ukuran load 15, maka mengikuti intuisinya yaitu daya persediaan 1 sampai 3 sebesar 15. Lalu di sini pada periode 5 terdapat ukuran load 38, yang mana dikurang kebutuhan bersih 15 yang menghasilkan kebersediaan sekarang 23. Lalu di kebutuhan bersih periode 6 0, maka karena 0 maka tetap sama, maka di periode 6 persediaan sekarang 23 juga. Lalu karena di kebutuhan bersih periode 7 minta 23 dikurang 23, yang mana menghasilkan sekarang persediaan 0. Lalu pada bahan baku B, kebutuhan kotornya dari periode 3 sampai 7, yang mana dari lead time 2 bulan ya. Terus persediaan 18. Dengan persediaan periode pertama 18, lalu dari jadwal penerimaan persediaan kita terdapat 10, yang mana 10 tambah 18 lalu menghasilkan persediaan sekarang 28. Lalu dari kebutuhan kotor periode 3 terdapat 10, yang mana mengurangi persediaan sekarang yaitu 28 lalu menghasilkan 18. Lalu di sini di periode 4 kita menerima persediaan lagi sebesar 10, mana 10 tambah 18 sebesar 28. Lalu pada periode 4 ini terdapat kebutuhan kotor 56, yang mana mengurangi 28 tadi yang menghasilkan 28. Lalu pada kebutuhan kotor periode 5 terdapat 30, karena 0 maka langsung turun saja ke kebutuhan bersih 30. Lalu di jalur penerimaan persediaan periode 6 kita terdapat 20, yang mana kebutuhan kotornya 40, maka dikurang maka menghasilkan kebutuhan bersih 20. Lalu pada kebutuhan kotor periode 7 terdapat 46, yang mana mengurang karena 0 maka turun ke bawah ke kebutuhan bersih 46. Dan di sini offsetting lagi-lagi mengikuti kebutuhan bersih 28, 30, 20 dan 46. Lalu selanjutnya pencarian nilai loading bahan baku B menggunakan fixed order quantity untuk menentukan load dengan nilai intuisi 20. Yang mana di sini periode 4 sampai 7, lalu ukuran lotnya 20 mengikuti intuisi sampai ke periode 3. Lalu di sini kebutuhan bersih 4 periode 4 terdapat 28, dan
mengurangi persediaannya. Lalu karena kita terdapat ukuran lot 20, maka hasilnya sekarang di persediaan sebesar 12. Lalu pada periode 5 kebutuhan bersih 30 dan mengurangi persediaan 12, dan karena terdapat ukuran lot 20 maka hasilnya sekarang persediaan 2. Lalu di ukuran lot terdapat 20 juga, dan periode 6 kebutuhan bersih 20 yang mana mengurangi hasilnya terdapat hasil dari persediaan sekarang 2. Lalu pada periode 7 kebutuhan bersih 46 maka mengurangi hasil tadi dari 2 dan terdapat ukuran lot 20 tambah 20 tambah 20 yaitu 60, dan sekarang menghasilkan persediaan sebesar 16. Lalu nilai loading bahan baku B menggunakan fixed order menentukan lot dengan nilai intuisi 20 tadi ya. Karena sekarang bahan baku A yang mana dari persediaan tangan 22 dan litam selama 1 bulan. Lalu persediaan tangan pada periode 1 22 sampai periode 2. Lalu di sini terdapat kebutuhan komputer 45 yang mana mengurangi persediaan tangan 22, dan terdapat jalur penambahan persediaan yang mana menambahkan persediaan lalu dijumlahkan yang mana menghasilkan 0 langsung ke kebutuhan bersih. Lalu kebutuhan kotor di periode 4 45 karena persediaan 0 maka langsung turun ke kebutuhan bersih. Karena lalu kebutuhan kotor periode 5 0 maka langsung turun ke kebutuhan bersih 0. Lalu karena kebutuhan kotor di periode 6 69 dan jalur penerimaan persediaan 20 maka langsung setelah dijumlahkan menghasilkan kebutuhan bersihnya 49. Di sini offsetting mengikuti kebutuhan bersih yang mana 8 45 49 dari besaran netting adalah dari hasil ini 845 tambah 49 offsetting, dan besaran netting sekarang jumlahnya 102 yang mana dengan rata-rata kebutuhan dalam 8 bulan tersebut sebesar 450 unit dengan biaya pemesanan Rp2.000 per pesan, biaya penyimpanan Rp2.500 per unit atau periode. Penentuan loading bahan baku A menggunakan metode EOQ di sini. Nah, lalu nilai loading bahan baku A menggunakan economic order EOQ, di mana rumus dari EOQ sendiri adalah akar 2DK per H sama dengan akar 2 kali 102 kali 2000 per 2500 yang mana menghasilkan 12,77 dan digenapkan menjadi 13 lot. Yang mana dari D sendiri adalah jumlah kebutuhan bersih dan K adalah biaya pemesanan serta H adalah biaya penyimpanan produk. Lalu di sini terdapat ukuran lot 13 sampai ke periode 13. Lalu ke kebutuhan bersih di periode 3 terdapat 8, maka mengurangi persediaan yang mana sekarang hasilnya adalah 5. Lalu pada kebutuhan bersih periode 4 sebesar 45 yang mana mengurangi persediaan serta ada tambahan dari ukuran lot 13 tambah 13 tambah 13 yang mana menghasilkan persediaan sekarang 12. Lalu pada kebutuhan bersih periode 5 terdapat 0, maka persediaan 12 karena tidak ada kebutuhan bersih, maka persediaan tetap 12. Lalu pada kebutuhan bersih periode 6 49 dan persediaan 12 dan terdapat ukuran lot sebesar 13 tambah 13 tambah 13
yang mana 39 dan menghasilkan persediaan sekarang sebesar 2. Baiklah, kesimpulannya dari proses yang terjadi pada kegiatan produksi barang D perlu diketahui dahulu tentang apa saja dan kebutuhan karakteristik setiap bahan baku yang akan dipesan. Kita harus mempersiapkan kebutuhan yang ada dengan mencari kebutuhan bersih di setiap bahan baku per periodenya. Lalu jika sudah mempersiapkan hal tersebut, kita dapat menentukan loading dari setiap periode serta kapan waktu yang tepat dalam melakukan pemesanan, sehingga efisiensi pada produksi barang jadi lebih meningkat. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.